Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Valentina Sandra Febrianti. Saya dari kelas 11 TKJ ingin mempresentasikan hasil tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin itu tentang pahlawan revolusi G30 SPKI. Nah, pahlawan revolusi G30 SPKI. G30 SPKI itu adalah gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia. G30 SPKI. Apa sih G30 SPKI itu? G30 SPKI merupakan sejarah keram Apa sih G30 SPKI? G30 SPKI merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa tersebut tepatnya terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 di Jakarta dan di Yogyakarta. Oh ya, saat itu terjadi pemberontakan PKI dengan menculik beberapa anggota TNI Angkatan Darat. Kemudian mereka disiksa dan dibunuh secara kejam, kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Yang sekarang namanya ditetapkan menjadi Museum Lubang Buaya dan tepatnya itu di Jakarta, guys. Gugurnya para perwira tersebut merupakan wujud perlawanan bangsa terhadap kekejaman PKI. Kemudian para perwira tersebut mendapatkan gelar pahlawan revolusi atau pahlawan nasional. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita harus menghargai jasa pahlawan. Salah satunya dengan cara mengetahui dan mengenal siapa pahlawan-pahlawan revolusi Indonesia. Nah, sebentar saya akan menjelaskan siapa saja pahlawan revolusi Indonesia yang terkait dengan G30 SPKI, gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia. Next aja ya videonya. Nah, saya akan menjelaskan siapa-siapa saja pahlawan revolusi Indonesia. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua ada siapa ya? Letnan Jenderal F. Suprapto. Yang ketiga ada Letnan Jenderal Haryono. Nah, yang
keempat ada Jenderal Siswando Patman. Terus yang kelima ada Mayor Jenderal Panjaitan. Nah, yang keenam ada Mejen Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, yang ketujuh ada Kapten Kire Tayandar. Oh iya, yang kedelapan ada Brigadir Jenderal Anumerta Katamso Darmo Kusuma. Yang kesembilan ada Kolonel Infanteri Anumerta R. Sugiono Mangun Biyoto. Dan yang terakhir ada Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satsuit Tubun, atau sering disebut dengan KS Tumbun. Itu adalah 10 nama pahlawan revolusi Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari pahlawan tersebut yang bernama Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Pembantaian terhadapnya dikarenakan beliau sangat menentang keberadaan paham komunis di tanah air. Kemudian, beliau diculik dari tempat tinggalnya, dibantai dan meninggal, lalu mayatnya dibuang di sebuah tempat lubang buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Yang kemudian, sampai saat ini lubang buaya tersebut dijadikan sebagai monumen lubang buaya. Pada saat beliau meninggal, beliau telah berusia 43 tahun. Lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah, di keluarga Wongsorejo. Nah, keluarga ini bekerja di pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani serta keluarganya pindah ke Batavia. Sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Mengapa Ahmad Yani serta keluarganya pindah ke Batavia? Karena ayahnya kini bekerja di General Belanda lebih tepatnya. Nah, Ahmad Yani di Batavia bekerja jalan melalui jalur sekolah dasar dan menengah. Nah, itu tuh sama aja sama kayak kita sekarang yang disebut SD dan SMP. Kemudian, pada tahun 1940, beliau meninggalkan sekolah tingginya untuk menjalani wajib militer di tentara Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Nah, kemudian Ahmad Yani belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur. Namun, itu tidak mampu diselesaikannya karena datangnya para pasukan Jepang ke Indonesia. Jepang tiba di Indonesia pada tahun 1942. Nah, saat itu juga Ahmad Yani serta keluarganya kembali lagi ke Jawa Tengah. Kemudian, pada tahun 1943, Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan tentara Jepang, PETA, atau sering disebut dengan pembela tanah air. Nah, setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, Jenderal Ahmad Yani meminta dirinya untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA. Kemudian, beliau dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat
untuk menerima pelatihan. Nah, setelah selesai pelatihan, beliau dikirim kembali ke Malang untuk menjadi inspektur. Nah, setelah selesai pelatihan, kemudian beliau dikirim kembali ke Magelang untuk menjadi instruktur di Magelang. Keren kan? Itulah perjuangannya. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu dari pahlawan revolusi Indonesia, Gerakan 30 SPKI atau G30 SPKI guys. Nah, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus tahu sejarah-sejarah Indonesia. Gak cuma presiden doang yang diingetin, ya gak? Yaudah, cukup sekian dari Valentina maksudnya. Nah, ya. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang pahlawan revolusi Indonesia atau G30 SPKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti ada pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Jadi semuanya itu ada kekurangannya masing-masing. Dan kritik dan saran bolehlah. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, dan mungkin masih ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf ya Pak buat kekurangan dari penjelasan saya, video saya, persoalan saya. Ya mungkin ini adalah yang sebenarnya. Oke, Bapak juga sehat-sehat di rumah sama keluarganya. Semoga kita semua terlindungi dan pasti badai akan cepat berlalu. Percayalah, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Terima kasih Pak udah mau nonton videonya. Sampai jumpa. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Salam Valen Podcast. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, nah, nah.